Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novianti, NIM 204105010055. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dalam 1 tahun. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan memperhatikan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya, barang diproduksi dalam sejumlah tahap di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah tahap dan pada akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam nilai semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Konsep pendapatan nasional yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto PDB. Yang kedua, Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto PNB. Yang ketiga, Net National Product NNP atau Produk Nasional Neto PNN. Yang keempat, Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. Yang kelima, Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. Yang terakhir, Disposable Income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing. Asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara, contohnya terdapat perusahaan A dari Korea mempunyai cabang di Indonesia, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. Rumus untuk menghitung GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Perlu diingat, GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Rumus untuk menghitung GNP yaitu sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Net National Product NNP atau Produk Nasional Neto merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendekatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumus NNP yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Net National Income NNI atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang pertama ada pajak tidak langsung yang harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Yang kedua, subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah kepada biaya produksi sesungguhnya, misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM atau beras. Rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini juga bagian dari pendapatan nasional. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah tunjangan sosial ditambah pokok perseorang.
Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya pajak pendapatan. Rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui perkembangan suatu negara terutama dari faktor ekonomi, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam tiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Metode pendekatan produksi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added, maka dari itu perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan buka kurung Q1 dikali P1 tutup kurung ditambah Q2 dikali P2 tutup kurung ditambah Q3 dikali P3 dan seterusnya. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, PI harga barang ke-1, PN harga barang ke-N, KI jenis barang ke-1, KN jenis barang ke-N. Pendekatan pendapatan. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang diterima mereka dalam proses produksi dengan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Pendekatan pengeluaran. Yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam satu negara dengan rumus Y sama dengan C tambah G tambah I ditambah buka kurung X dikurangi M. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure, pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individual rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam. Yang pertama ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, kelima urs, yang kelima jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang terakhir wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.